Mantap kali. Makasih Sira. Makasih Dek. Makasih. Pulung ngaul nih Dek. Waduh. Senggol dong. Senggol dong. Oke, tapi kita akan langsung saja melihat ini dia game penentuan kita match point untuk kedua tim. Dengan adanya musik yang mungkin terdengar barusan ya di kuping saya ya. Saya juga dengar lagi. Kaget saya Bu, maaf. Tapi ini Ray pakai hero nyaman sih. Macro play sih udah harusnya bisa menjadi power untuk teman-teman dari GPX ya. Tapi lihat OP Pegasus sejauh ini terlihat lebih unggul dari segi clearingnya. Yang dimana sekarang Spencer juga udah sneaky di area rebutan mencoba untuk mengganggu. Nah dapetin satu jungle kan. Oke, mayan. Dapat yang kecil-kecil, dapat tipis-tipis. Tapi sekarang Ray itu udah level. What? Hampir saja. Ray udah menggunakan retribution-nya. Dan mereka masih berfokus untuk bisa mendapatkan lagi masing-masing dari monster jungle yang ada. Tapi pertempuran di tengah kembali terjadi. Mueza, burungnya langsung tertabrak Lato yang memang nempel ke tubuhnya. Tapi ada apa tuh? Saya ngambek biasanya kayak gitu tuh. Iya. Oke. Tapi di arah bottom lane juga udah mulai terjadi adanya keramaian. Nampaknya dari Masako yang bakal coba untuk menjadi targeting. Ozzy sudah hadir memaksa dari GPX untuk pergi dari area tersebut. Dan bahkan tidak ada lagi fight lanjutan. Tidak ada sebuah ganking yang terjadi sejauh ini. Mereka main sabar banget dan main hati-hati banget sih. Iya betul sekali. Masako kali ini ada di area bawah masih dengan satu wave minion akan diamankan. Sementara untuk Ozzy masih gagal bisa mendapatkan berhasil nggak sih tadi dapat langsung ke arah monster jungle tersebut? Tidak terlihat ya? Tidak terlihat ya karena terlalu cepat. Oke, RZ sedikit lagi level 4 akan ada wild yang bisa dia lakukan. Namun untuk kali ini langsung terjadi, bahkan ada Black Dragon Form langsung aja mengejar ke arah RZ. RZ mau pergi ke arah mana karena RZ-nya masih dikejar karena dia masih menahan wild charge-nya loh. Betul, dan dia juga tadi nempel ke tembok ya, di mana ada shield tambahan juga. Dan kali ini setup turtle sudah dilakukan, retribution ternyata dari Ray Cutie berhasil untuk mendapatkan turtle tersebut. Ada Tyrant's Revenge yang terkonek dan Tyrant's Rage pula karena dua orang, tapi belum ada follow up lagi, membuat dari OP Pegasus sekarang harus bergerak mundur. Iya, Spencer damage-nya belum terlalu besar. Satu lagi tadi Grok of Meter doang tadi mungkin yang bisa diandalkan, dan ternyata Kufranya masih bisa bertahan. Masako masih mengamankan juga satu wave di bagian bawah. Around Fairy-nya ditambahin lagi, dipertahankan lagi, ada satu gold buff, namun enggak, pulang dulu karena mananya juga udah nggak banyak ya. Jadi agak berhati-hati. Farmingan pro player gitu tuh sekali dua benar. Kalau saya sekali dua kresetnya. Sekaligus langsung dua kreset ya. Atau sekali dua diganggu gitu kan. Sedih saya. Sedih, tapi kayaknya dari GPX sekarang udah mulai unggul sih. Dari segi gold, segi kill, Fredo sudah munculkan dirinya di sana, mencoba untuk bertahan. Bouncing ball dikeluarkan dan bahkan dipancing menuju ke arah tembok, di mana ada sebuah Tyrant's Rage yang terkonek, tapi memang follow up dari root manipulation masih belum cukup. Karena di area tengah juga damage-nya belum terlalu, emang benar-benar belum terlalu besar. Valentina juga ya kita tahu dia adalah magical damage yang mungkin semi range kan. Dia harus nempelin terus, emang dari skillnya banget juga. Sayang sekali ada dua momentum di mana mereka tadi bisa mendapatkan satu poin kill, tapi tadi tidak masih gagal. Dan di bagian bawah ada Mueza yang udah hadir untuk menemani juga ke arah Masako. Dan Fredo Kitty dengan Kufra sekarang di dalam rumput dia ngecharge, itu nggak kedengeran lagi. Nggak kedengeran lagi. Ya? Iya, itu yang membuat dia udah mulai gitu. Di mute ya. Vibrate tuh jadi jatuh. Waduh, gitu. Geter ya. Gak ada suaranya, tapi memang dari RZ yang gak bisa menahan terlalu banyak damage sih ya. Yang dimana dia adalah seorang tank yang bikin item attack pastinya ya kan. Dia dengan high end range dibawakan, jadi gak bisa terlalu lama juga untuk bisa menahan badan. Tapi sekarang setup menuju ke arah turtle yang kedua sudah muncul. Ini lebih adem ya di game yang ketiga nih kan. Lebih adem banget permainannya. Sabar, main hati-hati banget. Iya, hati-hati banget. Ozzy, di dalam rumput, coba lihat siapa nanti yang akan menjadi korban. Tapi Tyrant range-nya masih bisa langsung dilepaskan, masih ditahan begitu saja. Dan sekarang ada sebuah serangan yang dilakukan mendadak oleh pemain dari GP. Tapi Ozzy
Berhasil tadi seperti untuk mendorong beberapa player hanya saja. Terlambat lagi pop damage tapi masih berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Finzi. Mereka mendapatkan satu marksman utama, satu damager utama dan RZ mulai maju ke bagian depan mencoba untuk mengganggu Ray Kitty. Wow, tersergap. Nampaknya ada Tyrant's Revenge yang terconnect. Dikejar lagi dengan ada pergerakan dari Black Dragon Form menuju ke arah belakang lini dari OP Pegasus. Dan semuanya langsung kocar-kacir mundur terlebih dahulu dan terkena knock up dari Virus Dive dan Park Hyojun. Berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi terhadap Spencer. Spencer dan Masako coba lihat fokus untuk bisa menghancurkan langsung ke arah satu outer tar yang ada di bagian bawah dan keuntungan berhasil mereka dapatkan dari sisi networknya mulai mendekati dan di atas antara Grok dan juga Ling. Mereka masih melakukan sebuah pertempuran. HP dari Ling gak terlalu banyak. Apa yang terjadi di area tersebut? Yap, dipaksa mundur sih. Masih punya Finposh juga. Yap. Dan di tengah sekarang masih coba untuk didorong wave-nya. Yuri udah siap dengan 1 buah Ice Queen One. Ini siapapun yang maju bakal terkena efek slow dan sekarang dari Finzi-nya langsung memaksa dari RZ untuk mundur dan Fredo pun sudah hadir untuk menjadi 1 buah bala bantuan. Tapi nampaknya itu pun informasi yang sudah disampaikan ya, sudah didapatkan di mana RZ langsung bergerak berhati-hati. Itu RZ muter ternyata. Fredo Kitty, Tyrant Revenge-nya akan kemana? Tidak, dilepaskan lagi charge-nya. Oke. Main sabar lagi ya. Sabar Poin lagi quick off semua. 1 dapat objektif, oke, Cukup. berarti sampai situ gitu ya. Ya udah, nggak usah terburu-buru gitu loh. Hari ini tahu alamat di mana cukup. Sabar dulu. Besok tahu suka makan apa cukup. Ya kan? Cukup. Tahu besok seharga skincare-nya berapa mundur. Ngeri ya. Ngedrop bu. Ngedrop say. Tahu koleksi tasnya mundur. Mundur. Parfumnya ternyata segini. Mundur. Parfumnya seharga invoice sebulan ya. Ngeri banget tapi dan ini yang membuat mereka akhirnya tarik ulur gaming ya. Sabar dulu. Hati-hati banget karena yang mereka tahu ini udah nggak ada kesempatan lagi. Ini udah zero mistake lah harus dilakukan oleh kedua tim. Dan sekarang objektif yang selalu dilakukan oleh teman-teman OP Pegasus. Di mana Ozzy yang sudah siap lagi dengan ada Retribution mengamankan turtle-nya. Akhirnya berhasil ya kali ini. Wey! Ada Divine Judgment dan berhasil mendapatkan karena Ray Kitty Link-nya dihancurkan. Heavy spin belum landing sejauh ini dari Yuzongnya. Kemana ke arah pergi ya? Pak Julian berhasil mendapatkan langsung ke arah Mueza. 1 nomor ditukar salah satu jungler maju cukup untung hanya saja. Sekarang Vinci mendapatkan momen yang dan juga space untuk bergerak. Dengan begitu nikmatnya berhasil dihancurkan pula jungler utama yang dimiliki oleh OP Pegasus. Tapi lihat Cloud-nya sendirian. Bukan berarti Ansos tapi berhasil mendapatkan 1 outer turret. Saya agak mengkaget ya, di mana split push dan surprise yang diberikan. Tapi bisa di mirror juga dengan outer turret di arah bottom lane. Yang hancur, tapi Masako terpanis setelah terlalu dalam nampaknya untuk berada di arah top lane. Sehingga ya langsung dihilangkan. Sambutlah Lord Boning, iya hadir. Tadi Lord ada Boning. sih. Ada Lord Boning sekarang ada di dalam ruang produksi kita teman-teman ya. Kayak kena ulti Udora, kaget. Betul. Kaget sadadanya. Keren Lord Boning. Kenapa nih? Keren apa? Idola masyarakat. Asli. Makanya saya sangat bangga padamu Lord Boning. Lord ini. Lord. Ngeri banget. Tapi ini juga ngeri-ngeri nih. Charge yang kayak begini-begini nih, yang tiba-tiba disambut pakai flicker. Kagetnya 2 kali gitu loh. Kaget dia kan. Mau migrasi kan dari satu rumput ke rumput yang lain gitu. Oke, tapi untuk sekarang coba lihat OJN1 berhasil menjepit ke arah satu tapi tidak mau dilanjutkan karena Kari terlalu sakit damage yang dia berikan. Terlalu besar juga dan ini if Kari dalam satu tim terlalu mahal gak sih? Wah, dan itu dia. Satu lagi Tyrant's Revenge yang connect bersama dengan Flicker menumbangkan Masako. Kali ini dengan ada Black Dagger Form mengacak lini belakang. Tapi lihat Muezanya juga gak bisa lagi untuk bertahan terlalu lama. RZ sedikit picky dari belakang. Tapi Ozzy dan Spencer langsung sigap bergerak mundur ke arah yang berlainan. Dan bahkan One Fear Situation, Finzi kali ini dengan satu buah Wind of Nature basic attack. Tapi memang dengan adanya 1 buah Phantom Step yang dimiliki membuat dari seorang RZ pun tidak bisa bertahan. Itu baru adu mekanik tuh ya. Betul. Roamer sama Godlander tuh. Iya, tank sama Iya, FM ya. cuma tadi HP udah sisa tipis banget. Tapi apalah daya kan ya, basic attack yang dikeluarkan oleh Kari yang jauh lebih besar gitu. Belum lagi tadi ada Golden Staff yang udah jadi juga dalam tubuhnya. Attack speednya akan semakin gila-gilaan lagi, akan semakin deres lagi udah kayak pengeluaran itu ya. Waduh. Semakin deres lagi kayak Kali ya. Betul. Kali deres. Iya. Sementara pemasukan udah kayak jalan tol hari Jumat. Macet banget sementara itu. Curhat terus ya.
Sabar. Tapi di sini juga kayaknya udah gak ada yang sabar untuk bisa menumbangin Fredo Kitty. Di sana langsung dipaksa untuk mundur. Lordnya bakal dibuat untuk ditarik lagi dan Spencer sudah siap dengan real world manipulation imitasi dan Black Dragon Force sudah mulai keluar juga dan sekarang pergerakannya diganggu dengan ada Blazing Duet kena knock up dan one shot kena dan bahkan Lordnya didapatkan oleh Ozzy dan Ray Cutie tertangkap sudah. Keuntungan besar untuk OP Pegasus. Oke, Masako masih mencari space. Arrow Antiparry-nya, Black Dragon Form-nya belum tadi udah langsung dikeluarkan, sementara untuk sekarang Battle Mirror masih dimiliki oleh Masako dan dikeluarkan pula. Untuk Park Ju-hyun sendirian, akankah dia bisa bertahan sedikit lagi? SP-nya masih berhasil kabur dan tidak untuk waktu yang lama. Yes, dan bahkan tidak ada yang hilang dari OP Pegasus. Mereka dapetin Lord, mereka dapetin pick off yang mahal terhadap Ray Cutie. Yep. Dan bahkan bonusnya adalah Fredo juga. Waduh. Dua Cutie kita ditumbangkan. Dan ini menjadi pressure dan menjadi objektif yang harusnya bisa dimanfaatin oleh OP Pegasus. Fredo Kitty, Ray Kitty, Seri Kitty, Hello Kitty. Hello Kitty benar juga. Security. Bukan ya? Bukan. Udah. Lordnya juga berjalan di atas. Dimana wave minion yang udah coba langsung dijalankan juga. Inner turret di bawah udah nggak bisa dipertahanin. Dan sekarang GPX benar-benar langsung aja bermain secara defensif dan nggak bisa keluar sama sekali. Purple buff-nya untuk Ray, ya mungkin itu sekarang dia udah dapat ya. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya bagaimana tekanan yang akan dikeluarkan oleh OP. Karena purple buff dari Link bisa aja mereka invasi terus-terusan. Dan kalau emang mau menggunakan metode yang jahat tadi, sekarang udah waktunya. Purple buff-nya diambil yang gede aja tuh di tempat dia tuh. Di tempatnya dari OP. Disisain ya? Disisain aja udah yang kecil. Ya kan? Dibohongin, jadi pas datang, loh kok gak ada? Kok kecil doang gitu kan? Tapi dengan Lord yang belum ter-enhance ya, masih bisa di-defense dengan cukup baik oleh teman-teman GPX. Tapi memang inner turret udah menjadi target aja sih. Base masih terlalu sulit. Oke, ada serangan yang akan dikeluarkan oleh GPX. Ini juga mungkin berkesinambungan dengan purple buff yang masih dimiliki juga oleh Link-nya ya. Setidaknya di saat mereka masih mau melakukan pergerakan, ada energi tambahan lain masih dimiliki juga oleh Link tersebut. Tapi konsil barusan dikeluarkan pula. Akankah mereka langsung memaksakan karena defense judgment-nya udah connect ke arah satu player dan memang benar-benar berhasil ditangkap karena Fredo Kitty. Tapi Link mendadak langsung ada dan juga memberikan efek balas, tapi di area belakang ada Blazing Duet. Yuri berhasil langsung dihancurkan. Bahkan kali ini ada 3 player dikejar habis. Ray Kitty sedikit lagi api tersisa. Masih berhasil masuk ke dalam rumah yang dia miliki, tapi di area belakang Park Ju-hyun mau pergi ke arah mana, dikejar. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tuh langsung terlihat tuh Park Ju-hyun. Iya, tapi kayaknya kadang tahu diri tuh wajib ya. Betul. Nah, yang satu ya udah menyerah. Jadi biarkan Spencer saja yang mengeksekusi dan di the real adu mekanik, dan ternyata base-nya udah dipaksain, Bos. Masako berhasil untuk dihilangkan. Tapi ternyata bariernya harus nyasar karena tembak yang lain. RZ One Last Hit masih punya watch charge untuk mundur dan bahkan Cyclone Eye menyelamatkan dirinya. Bakal dikejar lagi dan Black Dagger Form bakal mendarat dengan sempurna, tapi Park Ju-hyun ternyata tidak tumbang setelah dikejar-kejar. Dan Spencer harus berterima kasih harusnya kepada RZ ya. Kenapa? Karena tadi langsung belok loh. Langsung belok ngelihat darah dari RZ yang sangat-sangat tipis. Target lock. Oke, dan mendarat lagi dan satu body fight judgment membuat dari Ray satu hit terakhir tidak bisa lagi untuk bertahan, tapi ternyata bisa untuk mundur. Justru Ozzy-nya yang harus dihilangkan, tapi lihat damage yang dikeluarkan oleh Vinci juga terlalu besar membuat dari 4 player OP Pegasus berhasil untuk dihilangkan. Tersisa Masako sendirian beserta dengan adanya Lord yang muncul. Lord Enhance ini akan menjadi milik dari GPX secara free. Waduh. Terjadi blunder yang dilakukan oleh OP ya. Terlalu terburu-buru mereka tadi loh. Kehilangan momen dan sekarang malah dibalikin habis-habisan. Lordnya berhasil diamankan pula oleh GPX. Sementara untuk sekarang Masako dan juga RZ masih berjibaku dalam area defensifnya sendiri untuk bisa mendapatkan monster jangkar. Yap, itu tadi yang satu nahan Park Ju-hyunnya buat recall, yang satu mau end. Iya. Tapi nggak sempet. Karena kan recall menit segini juga masih cukup lah. Iya. Masih nggak terlalu lama gitu. Dan akhirnya belum menjadi kemenangan untuk instan ya. Milik OP Pegasus. Karena kena tadi Masako pula kan. Iya, jadi ya udah lah ya, harus mundur. Dan akhirnya Lord yang berhasil untuk diamankan ini Lord Enhance untuk GPX. Betul. Dan akankah Lord ini menjadi satu buah hal yang membawa perubahan? Tapi nampaknya di arah top lane ada yang melakukan aksi backdoor, tapi itu pun yang disadari oleh Ray Cutie di sana untuk muncul. Semuanya langsung sigap untuk recall, tidak bisa lagi mengawal Lordnya, dan seorang Masako dan juga RZ
mundur aja sih kayaknya. Weh. Oke, untuk kali ini mereka pinter banget. Hanya Grok di awal yang langsung dipertemukan. Tapi untuk sekarang terlihat ada beberapa player yang langsung hadir dan juga mencoba untuk membalikan keadaan. Dikejar habis-habisan loh itu Cloud-nya. Mungkin ke arah mana. Ada satu lagi Battle Mirror Image dan bertemu pula dengan Vinci. Sakit banget damage-nya sama-sama WON. Battle Mirror Image balik ke bagian belakang dan dicegat balik. Kehilangan 2 player dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan OP Pegasus lagi dan lagi terkena impact dari hasil invasi mereka sendiri. Yap, belum berhasil ya. Kedua kali percobaan mau backdoor, tapi memang belum cukup. Karena itu pun yang diwaspadai oleh GPX. Sehingga tadi mereka nggak yang terlalu maksain untuk ngawal Lordnya untuk dapetin base turret. Karena Ray QT yang kita tahu dia dengan mobilitas yang kencang juga. Oke, ditabrakin lagi tadi. Akankah Mueza kali ini bisa bertahan Mueza? Masih ada lightning ball yang dia miliki dan selamat. Ya. Dan rekan-rekannya udah respawn kembali, keadaan netral lagi. Keadaan netral lagi dan bahkan GPX juga sekarang unggul. Dari segi kill, segi objektif turret. Walaupun kita bisa lihat juga GPX dari tadi yang terpressure oleh OP. Hampir 2 kali bisa ke end. Waduh. Nah, ada panda Milatolato. Aduh. Mantul. Iya, panda lato. Panda lato. Bukan pandan latte. Bukan. Berapa shoot ini? Satu aja karena asam lambung. Dan bahkan sekarang menit ke-15. Ini udah immortality udah wajib sih. Karena spawnnya juga bakal cukup lama ya. Lama dan juga saat team fight sih mereka dibutuhkan banget dan sekarang Konsil sudah keluar mencoba untuk mencari kesempatan. Kayaknya mau nge-backdoor lagi. Apakah ini percobaan ketiga? Kayaknya kalau di percobaan ketiga mereka nggak bisa nge-backdoor, ini kayak harus ganti strategi sih. Tapi kayaknya enggak, karena ada Lord yang bentar lagi bakal muncul. Oh, mereka mau set up di situ dulu. Set up di Lord aja. Oke. Wise choice. Udah duluan nih mereka di situ tuh. Oke. Nah, ini mereka juga. Nah, deg-degan ya? Deg-degan emang. Deg-deg serma acara dulu. Bener. Oke, Konsil dibalas Konsil. Terlihat ada 1, 2, 3 hero. Langsung ditabrakin begitu saja. Tapi Happy Spin masih bisa menyelamatkan dirinya. Hanya saja Black Dragon Form udah dikeluarkan pula untuk beberapa waktu ke depan. Berarti Black Dragon Form juga tidak akan ada lagi. Ozzy N1, region HP yang dia miliki juga cukup besar. Pada purple buff yang dia bisa dapatkan. Tapi akan diberikan kepada yang lain kah? Ini OP nggak jadi. Nggak jadi dia. Dari recall semua ya. Akhirnya mengurungkan niatnya karena high risk high reward sih. Itu resikonya besar banget. Ketemu ya Mueza numpang lewat. Digocek kali ini. Boleh nih. Ini namanya bucek, burung gocek. Waduh. Oke. Gak siap aku. Gak siap loh. Maaf, waduh. Itu di adjustment narik ke bagian belakang loh. Saima tapi Blazing Duel dikeluarkan. Sakit banget damage-nya. Ada satu lagi Tempest of Blade. Namun untuk Yuri kali ini langsung menghilang pula. Mereka sama-sama kehilangan dari beberapa player. Namun sekarang beberapa pemain dari GPX masih bisa untuk membalaskan keadaan. Mueza langsung aja dengan konsil yang dia miliki. Dia langsung kabur ke arah yang berbeda. Tapi masih dikejar pula oleh Naga. Ada burung ngejar Naga. Siapa yang akan langsung tumbangkan. Untuk kali ini Spencer masih bisa mencoba untuk bisa mengganggu. Tapi ternyata tidak. Hanya ada Spencer seorang diri. Dan waktunya untuk GPX bisa membalikkan keadaan dengan 4 hero yang mereka miliki. Plus Vinci masih ready. Yap, ini 20 detik loh. Waktu tercepat untuk Masako spawn. Dan bahkan kali ini base turretnya bakal coba untuk dipaksakan. Spencer harus dipaksa untuk mundur karena damage-nya terlalu sakit. Dan Spencer masih bisa bertahan. Masih bisa hidup juga untuk melakukan aksi defense. Karena wave minion di arah tengah sekarang dengan cepat berhasil untuk di-clear pula. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Bisakah karena wave minionnya masih dia coba tahan di bagian luar. Masako yang kembali hadir siap untuk masuk dan juga dengan Blazing Duel. Battle Mirror Image. Blazing Duelnya tepat waktu. Dan satu wave minionnya berhasil dihancurkan. Tapi Spencer pun mendapatkan hal yang sama. Vinci yang merugi ke arah mana. Vinci yang berhasil dihancurkan pula. Masih terjadi pertempuran. Tapi di bagian atas ada satu wave minion yang bertamu. Assalamualaikum. Itu memikir ke arah mana. Fredo Kitty masih berusaha untuk seorang diri. Bisa selamat di area tersebut. Tapi di bagian belakang punggungnya langsung diputar. Ada burung cambuk-cambuk. Ditampol mau pergi ke arah mana. Waduh, ini the real grand final. Hampir kena backdoor dan Mueza sekarang sudah siap dengan fleeting time-nya. Dia bakal bisa spam terus dari sebuah Divine Judgment. Dan dimana kita bisa lihat 2 player dari GPX yang hilang. Ini menjadi kesempatan untuk OP sekarang set up menuju ke arah Lord Evolve. Ini bakal bahaya banget kalau OP bisa dapetin Lord ini. Waduh. Black Dragon Form udah langsung dikeluarkan. Mau kemana arah landingnya? Battle Mirror Image pergi ke arah yang berbeda. Ada Winter kali ini. Namun Yurinya berhasil dihancurkan kembali. Dan di saat dia mendarat ada Wildcard yang memang langsung on point. Yuzongnya terkapar lemas di area tersebut. Mueza berhasil dihancurkan. 2 player yang dimiliki oleh GPX masih bisa bertahan. Dan Masako kali ini juga masih langsung dilenyapkan begitu saja. Pak Juyin mau ke arah mana? Lenyap lagi. Reset lagi. Wow. Itu dia triple kill yang diamankan oleh Ray QT. Membuat akhirnya OP Pegasus yang mau objektif ke arah Lord itu terdinai.
Dan sekarang justru take over terhadap Lord yang sudah evolve udah mulai dilakukan. Reikindi dengan adanya setup yang sudah dilakukan pula, Fredo sudah hadir. Dan bahkan invasi, Vinci udah gak bantuin sih, udah Ray lu udah bisa sendiri. Dan akhirnya Vincinya mencoba untuk menginvasi aja. Karena kita lihat, dari OP pun gak bisa melakukan hal banyak dengan adanya tersisa 2 player aja. Iya loh. Dia tadi balas-balesan ya. Wah, tuh ada bubut tuh, burung ngebut. Ada bubut, ada bubut. Burung ngebut. Burung ngebut. Ada butar, burung tarik. Burik dong. Oh, iya. Burung tarik. Oh iya. Burung narik tuh. Capek aku tuh. Udah dong. Oke. Oke, Lord Evolve bakal langsung saja dikawal oleh teman-teman dari GPX, tapi akankah bisa di defense karena Black Dragon Form langsung saja jump in ke arah lini belakang dari OP Pegasus. Tapi Lordnya masih mencoba untuk di defense begitu saja. RZ menjadi distraksi utama, tapi dengan adanya damage per second yang cukup besar dari Masako, Lord Evolve pun belum bisa menghasilkan kemenangan secara instan untuk GPX. Tapi gak berhenti sampai situ karena ada sebuah Thanos Revenge dan Thanos Revenge yang terconnect, membuat dari Fredo kali ini ternyata terlalu dalam jump in-nya, membuat ternyata harus hilang. Dan bahkan Park Ju-hyun gak bisa keluar dari rules manipulation yang dikeluarkan oleh Spencer. 2 player dari GPX hilang tanpa adanya threat untuk OP. Wah, Spencer pinter banget, dia nahan banget sampai bener-bener Yuzongnya masuk, dia mengeluarkan Furious Dive-nya, nggak bakal ada lagi dash yang bisa dilakukan. Baru tuh real world manipulation, sebuah dunia yang dimanipulasi. Manipulasi dunia nyata. Manipulasi dunia Nyata. Duh, bagus banget bahasa Inggris gua. Wah keren, abis ini langsung cash English ya. Ih, mak, gua dulu belajar bahasa Inggris sampai gerbang doang gitu. Balik badan saya. Gerbang rumah lagi. Yang penting dapat jajan dulu, baru pulang. Gerbang warnet tuh. Biasanya begitu. Aduh. Oke, dan retro lagi. Ini Retro lagi. 21 menit. Yep. Web. Ini waktu spawn udah makin lama banget sih. Oke, dan sekarang OP diuntungkan dengan wave minion yang hadir bersamaan di atas dan juga di tengah. Di atas dan di tengah dan juga di bagian bawah. Hancur yang di tengah. Purple buff berhasil diambil. Purple buff-nya berhasil diamankan juga, dan Link kali ini tanpa adanya purple buff agak cukup terhambat pastinya dari segi penggunaan skill dan mobilitasnya. 50 detik menuju Lord yang keempat. Wah, ini udah mau Lord keempat loh. Ini Lord keempat ini HP-nya sekitar 72.000. 72.000. 72.000. Waduh. Lumayan ya. Banyak. 72.000. Banyak lah. Dan Immortal kan udah item wajib lah. Dan bahkan Park Ju-hyun juga udah siap lagi dengan Immortality-nya. Dan like-nya 2.400, viewersnya di 10.000. Coba lah tembusin, Kemana nih? coba tembusin 5.000 dulu, 5.000. Coba. Ini udah semakin seru ini matchnya ini. Coba Iya. kita buktikan bagaimana kekompakan kalian itu ya. Betul. Kalau tadi kan udah pada kompak tuh tebak-tebakan. Nah, sekarang tancepin dulu like-nya. Mantap. Like terus. Tap. Oke. Dan sekarang 10 detik Lord keempat bakal muncul. Lord Evolve, Lord yang bakal jadi penentu. Karena bisa dapet Lord Ya. asal nggak kalah team fight. Karena kalau misalkan dapat Lord tapi kalah team fight, itu one straight pun sudah pasti terjadi. Waduh, ini Fredo Kitty udah ngecharge tuh. Lah. Ada mumi ketemu. What? Apa? What? Wait. Itu solo kill. Di wild charge kah? Hydranya aktif ya? Hydranya aktif sih harusnya. Aktif sih harusnya itu, iya. Iya, Pulvenator, wild charge atau wild charge Iya. dulu, Pulvenator. Lenyap. Wah, ini Nah, ini kesempatan emasnya tapi kereset tuh. Coba lihat di area berbeda, Mueza terkena beberapa hit dan juga sekarang OJN1 bisakah dia bertahan karena ada Divine Judgment langsung ngejar karena Vinci, ada WN yang udah aktif. Tapi Masako masuk di bagian belakang, Siki lagi Vinci dan Vincinya masih bisa selamat. Vincinya langsung dikejar, tapi ternyata Vinci masih bisa kabur dan untuk kali ini Park Ju-hyun harus berjuang berjibaku seorang diri walaupun ada Fredo Kitty dari tersebut tapi dirinya malah menjadi bulan-bulanan. Sedikit lagi HP tersisa. Di bagian belakang ada RG yang mau kemana deh? Langsung digas begitu saja, sedikit lagi RP jadi ditabrak dengan wild charge dan hancur sudah. Tapi untuk Yuri sendiri udah hadir dan siap memberikan backupan. wow. Oke. Ini intensitasnya tinggi banget Iya. ya. Masako udah siap dengan Hasklaw. Jadi dia nggak butuh pulang untuk mendapetin lifesteal-nya. Swiftboot sudah diganti untuk Vinci dan sekarang Lord-nya akan mencoba langsung diamankan sudah oleh teman-teman dari OP Pegasus karena dipukul mundur dan ternyata di sisi yang berlainan Masako berhasil untuk tereliminasi. Ray hadir tapi belum cukup Alalalala. dan shutdown. RG hilang, double kill diamankan oleh Vinci. True damage-nya terlalu berani sih. Itu ada
adalah hal yang mungkin tidak perlu dilakukan oleh Masako ya. Gue tahu maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan backupan dan juga mengusir mundur tadi beberapa player GPX yang mencoba untuk maju. Tapi ternyata di saat dia maju, Weon udah nggak ada lagi. Sekalinya kena true damage meledak tadi pada tas gitu. Hilang langsung. Hilang. Kan Dan ada ini. void blast, ada ini ada itu. Aduh, Nah jadi ini. Lord giveaway lagi kan. Ya kan maksudnya dapat Lord tapi nggak boleh, dengan catatan nggak boleh kalah team fight. Yap. Dan itu tadi bisa dibilang 2 player hilang kan team fightnya kalah. Ya udah. Nah sekarang GPX pakai komplit nih. Tapi OP Pegasus hanya ada 3 orang untuk waktu respawnnya. Masako ada 15 detik lagi. Waktu yang masih cukup lah. Karena kan dari GPX nggak langsung masuk nih. Ya, ini Oke. sabar. Ini ada Mimin GPX, yeay semangat GPX tuh katanya. Wits, semangat GPX, semangat men. Semangat Mimin. Nah ini udah, tadi waktu spawn yang lama aja, ini udah gak kerasa, udah muncul lagi kan. Ini mau kemana nih orang? Oke, langsung lompat kena corrosion N1 tapi Finzi sakit banget deh. Sakit banget sih. Sakit banget, dibawa berobat nggak? Sakit. Aduh, GWS deh ya. GWS. Finzi. Dan itu Masako yang dan RZ yang hilang tadi, yang tumbang, kan tadi lama ya spawn. Ini udah muncul lagi. Saking akhirnya ternetralisir lagi, diulur lagi. Karena ini bahaya banget sih. Mereka nggak boleh kehilangan 3 player lah minimal. Emang kalau grand final itu kayak gini emang ya matchnya. Match-match yang benar-benar intensitas tinggi karena ya ini tinggal 1 kesempatan lagi untuk bisa mendapatkan gelar juara di LNS. Oke. 1 round terakhir. Nih mereka sama-sama ada mismu, sama-sama ada kesalahan yang dilakukan. Magic Sentry kah tadi? Ya, Magic Sentry. Oke. Buka ya kan. Trauma grok kali ya. Kayaknya. Karena tadi kan terkena solo kill ya. Solo kill itu kita juga gak lihat ya. Iya loh. Tiba-tiba terpick off. Tiba-tiba ada notif. Ih sendirian pula kan di atas. Betul. Nah ini item udah bukan menjadi masalah ya untuk semua, karena dari segi goldnya juga udah, ya udahlah udah menit 26, udah tinggal ganti otak-atik aja. Kari masih mempertahankan dari Immortalnya, mungkin masih aktif ya. Immortal ganti Winter, bisa diganti-ganti lagi, bahkan udah nggak ada yang dari Kari dan juga Cloudnya ini. Oh Cloudnya masih ada tough boots, ternyata masih ada sepatunya, 1 slot. Mau dirubah Immortal nggak tuh kira-kira tuh? Butuh Tapi movement gak sih? tapi kayaknya tadi Immortal pecah deh. Immortal pecah. Pecah ya? Tadi dia sempat ada Immortal dulu. Oke. Semangat Pak Pulung, semua sayang Pulung katanya. Hah? Makasih. Karim. Karim lagi. Oh, makasih ya Karim ya. Ya ampun baik banget Karim. Baik Web. Nah lo. Tuh, teror nya. Kena dong. Iya. Nah lo. Tapi nggak ada follow up. Nggak ada follow up. Dan nggak bisa nge-instan kecuali dari Kari dan juga Linknya. Karena mereka tahu GPX gak mau langsung komit ke arah RZ. Karena Lord muncul. Dan PR besar lihat. Minion-minion yang nge-push ini nih. Jadi PR besar banget untuk kedua tim. Karena sama-sama 2 base turret yang hancur. Waduh nih, the moment of truth nih. Moment of truth. Lordnya udah mulai digas lagi. Ozzy ngebuat Lordnya untuk mendekati ke arah tubuhnya. Sebisa mungkin jangan sampai kereset. Moeza berada di dalam rumputan mencari siapa nantinya akan dia tarik. Karena dia tadi tarikan-tarikan yang dia lakukan juga baik banget loh. Immortal sekarang ada dalam tubuh dari RZ lagi. Untuk dari Masako dia nggak apa-apa, dia diam di situ, nggak mengumpulkan stack dari Optifairy-nya, kayaknya mau masuk dan Blazing Duet aja. Yap, charge dilakukan, Tyrant's Revenge dibuka, membuat pukul mundur, tapi Tyrant's Rage yang tidak di follow up. Nampaknya ini akan menjadi informasi yang penting aja bahwa research skill dari Fredo Cutie sudah tidak ada. Dan Muiza sneaky picky di area rumputan mau mencoba untuk menculik satu hero penting pastinya untuk GPX. Dan bahkan digocek dengan begitu baik. Yuri yang harus mundur terlebih dahulu, tapi masih ada Immortality juga terbalut dalam tubuhnya. Blazing Duet, Masako harus mundur tapi Yurinya nggak bisa lagi untuk bertahan karena damage dari orang RZ-nya juga sakit banget. Vinci free dari belakang mencoba langsung saja di flicker oleh RZ-nya, tapi lihat damage-nya terlalu besar untuk dibendung sehingga killing spree diamankan oleh Vinci. Oke, ada 4 player yang sekarang dimiliki oleh OP Pegasus. Mereka masih standby. Sementara untuk GPX hanya tersisa 3 aja dan Vinci masih berhasil selamat. Vinci masih menjadi satu damage utama yang sangat sulit untuk langsung dilumpuhkan dan mereka berkesempatan besar untuk bisa mendapatkan Lord ini. Lord yang udah darahnya udah banyak lah. Darahnya tebal banget ya pastinya dan bahkan tanpa bisa dikontes ya karena Ray-nya pun hilang dan itu dia Blazing Duet sakit banget. Immortality dari Park Hyunjinnya juga down dan gak bisa lagi kemana-mana. Black Dragon from defensive dikeluarkan tapi one last hit masih bisa bertahan. What? Wow. Oke. Ini masih bisa nahan loh dia.
Dan masih bisa, berarti 3 player masih bisa defense. Wah, bisa kalkulasi lagi tuh. Ini Lord yang akan berjalan di tengah. 20 detik akankah sempat dari GPX nih melakukan defense? Karena sekarang purple buff juga udah nggak akan bisa dikantongin oleh Ray Cutie lagi. Oke, mereka punya Lord, mereka punya satu daya dobrak yang sangat-sangat besar. Pemainnya memang tidak lengkap, tapi yang harus dihadapi lengkap banget. Hanya saja dalam waktu beberapa saat lagi, RZ udah bisa untuk join the fight. Wah, Ozzy. cepet banget lagi. Bisa di defense. Remuk. Remuk, udah Lord juga itu udah Yep. patah tulang itu. Buset dah, Lord apa masuk dah, gue gini doang nih gitu. Ya udah ya. Ini gini-gini aja nih bang. Kok hilang ya tiba-tiba. Nggak ada lagi gitu. Maaf deh, maaf gitu kan. Gini-gini aja nih bang. Gini-gini aja. Itu nyangkut tuh, siapa tuh satu orang tuh? Mueza, Oke, Mueza langsung aja dibalikin. Di manakah Masako? Masako udah standby, Masako siap untuk hadir dan juga memberikan damage. Namun Mueza menarik arah yang berbeda. Pak Cuyun diajak untuk menjauh, tapi bagian belakang Spencer langsung hadir untuk bisa memberikan sebuah bala bantuan. Namun darahnya disedot, pasifnya masih begitu menyala. Ray Kitty didorong lagi. Namun masih ada Tempest of Blade dan mereka didorong habis-habisan, dipaksa pulang oleh GPX. Ini reset lagi. Reset lagi. Reset lagi, ini udah menit ke-30. Ore, Luar biasa. 67 dong, masa 30 doang menitnya mah, ya iyalah. Ya, yalah ini sabar aja sih. Main sabar. Ntar Lord nih pas masuk nggak sendiri, udah bawa keluarga, dosa anjing lamanya. Ada stiker Happy Family udah di belakang, belakang mobil. di pundak kayak si pundak Lord gitu kan. Ayah, bunda, kakak, adik. Yang kecil tuh ada Hylos, ya kan. Terus bawaannya Vexana tuh. Jadi semua tuh. Golem. Gol. Oke, ini item udah tinggal ganti-ganti sih. Immortal lagi pada cooldown kayaknya untuk teman-teman dari GPX. Sedangkan Ozzy Iya, N1 ketahuan. udah siap. Nah itu enak kan barrier buka rumputan. Lah. Oke, dalam kurun waktu beberapa saat lagi, 5 detik lagi Black Dragon Form dan mereka kembali mendapatkan satu objektif. Nah ini Bolong semua. akhirnya keuntungan ya, ada yang pembeda gitu. Yap. Karena kan tadi sama-sama 2 base turret yang hancur. Sekarang 3 base turret dari OP ini bakal menjadi keuntungan untuk GPX nih. Lane-nya bakal berat banget untuk dijalanin. Pinter-pinteran wave dan nih. Tinggal makro berarti ya. Berawal dari 13 menit gagal tapi 13 menit menit 13 blunder. Dan akhirnya ya Immortality udah ready lagi untuk Finzi dan Yuri. Berarti kalkulasi ini bakal jadi PR besar. Dan ini dia wave yang berjalan, yang selalu ngedorong. Ini agak cukup sulit sih untuk bisa dihadang. Karena sekarang 3 lane yang berbeda udah super minion. Dan apalagi Lord Evolve, ini adalah Lord yang ke-6. Lord ke-60. Oke. 3 untuk OP, 2 untuk GPX, dan yang ke-6 akan menjadi milik siapa? Ayo. Ini Ray bakal punya purple buff sih. Ini bakal menjadi power banget lagi untuk GPX dan gantian dia yang disisain tuh. Anaknya. Yang kecil doang. Hai. Gitu. Halo, bocil gitu. Tapi nggak dihilangin juga ya, dibiarin aja ya. Iya. Bang itu tampol. Enggak. Atau emang niatnya aja, nggak apa-apa udah kayak gitu, ntar kita ngambil invasi gini. Tapi kan dalam keadaan ini mereka tertekan ya, agak sedikit sulit. Mantap. Tuh, Mueza. Ini harusnya dia bakal ngeliat. Oh, Kufraya lompat ke situ tuh. 14.000 viewer. 14.000. Wow. Like-nya udah tembus berapa, Bapak? 14.000. Likes-nya berapa? Berapa coba? Ayo berapa like-nya? Caster 2.000, Ya ampun, 5.000 juga kakak tembus ini. Mueza hampir saja tadi tertangkap basah lewat Tyrant Revenge yang memang hampir saja menabrak sayap-sayap yang dia miliki. Wow, tapi dengan respon yang cukup baik ya, nggak mau menyerahkan nyawanya karena ini bakal penting banget kehadirannya untuk melakukan team fight di area Lord yang ke-6. Bahkan itu dia Tyrant's Revenge yang terkonek, disambut lagi dengan Tyrant's Revenge, masih ada Immortality yang hadir untuk seorang Mueza di sana, tapi Dr. Malaysia dari belakang juga tereliminasi sudah. Ada satu buah heavy spin mengacak-ngacak formasi yang dilakukan oleh teman-teman dari GPX, tapi Masako lihat down. Masako juga bisa lagi untuk bertahan. 2 player hilang dari OP Pegasus membuat dari GPX kali ini bakal langsung saja melakukan end karena HP-nya nggak terlalu banyak. Spencer, Winter Trencheon tidak bisa lagi untuk mempertahankan dirinya, masih ada Immortality tapi memang sudah tidak bisa untuk pulang ke rumahnya. Oke, hanya ada 2 player. Akankah mereka berfokus untuk area Lord atau ini akan langsung di one strike push saja karena 5 player lengkap loh. Tidak ada lagi bala bantuan yang bisa dilakukan ataupun
bisa keluar dari OP Pegasus lain dari wave minion karena dari rekan-rekannya sangat-sangat lama. RZ udah mulai hadir kembali. Ozianwa tidak akan sanggup menampainya damage yang dikeluarkan oleh seluruh pemain dari GPX. Barusan RZ wild charge dan itu hanyalah sebuah percobaan untuk bisa memukul mundur siapapun pemain dari GPX. Tapi untuk sekarang terwipe out sudah dan harusnya kemenangan akan menjadi milik dari GPX dan GPX akan menjadi juara dari LNS kali ini. Oke, terwipe out. Menit 34 Minion biar melakukan tugasnya.